Keluaran 33 ayat 1-23. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu."
Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah pernah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Yohanes 14. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, di dalam kasih dan di dalam kekudusan, saudara ya. Saudaraku, apa itu wajah Allah? Wajah Allah adalah perkenanan Allah, saudara ya. Apa itu punggung Allah ketika dia meninggalkan kita? Sebenarnya bukan dia meninggalkan kita, tapi dia meninggalkan kita lah yang meninggalkan Tuhan. Tetapi ada kalanya, karena kita hidupnya tidak berkenan, maka dia tidak bisa menyertai kita. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena kita kehidupannya yang tidak berkenan sama Tuhan. Maka disebut kita hanya bisa, maka kita ditinggalkan.
ya. Tetapi Allah sendiri tidak pernah meninggalkan secara kenyataannya. Kita lah yang meninggalkan dengan cara apa? Dengan hidupnya kita tidak berkenan. Jadi ada satu, ya, ada wajah Allah di mana kita berkenan kepada Tuhan. Ya, dikatakan dalam Mazmur juga, Mazmur 27, mencari wajah Allah. Kita mencari perkenanan Tuhan. Kita mencari supaya Tuhan ada favor sama kita, ada perkenanan, ya. Seperti halnya ketika kita sama orang tua kita senang, dia berkenan sama kita. Tetapi ada kalanya ketika kita memberontak, ya orang tua kita menjadi sangat sedih, dan bukan karena ia menolak kita, ya, tetapi karena hati kita menjadi jauh dari orang tua kita, sehingga kita hanya melihat punggungnya, ya. Saya ingat sekali, ya, dulu Wesley itu waktu kecil nakal, saudara, ya. Terus dia mencoba tantrum itu loh, nangis ngosek, muter itu, ya, apa namanya, bukan tantrum, apa namanya mah, yang nangis kalau di apa ngampol itu dia nangis di tengah jalan, namanya apa, tantrum, ya. Nah, dia itu sekali-kalinya, ya, karena dia mungkin lihat temennya atau lihat apanya, dia merajuk dengan cara begitu, saudara, ya. Nah, saudara, biasanya ya orang tua jangan malu, ya, mungkin dia merasa malu, enggak, sama anak ditinggal, saudara. Begitu dia putar, dia nangis, ngosek, muter, ya, nangisnya ngosek itu, dah, kamu nggak mau diam, tinggal, saudara, tinggal, baca punggungnya, saudara. Dia hanya bisa melihat punggungnya. Apakah maksudnya ditinggal? Ya enggak, saudara, nggak boleh pokoknya. Kamu nggak boleh tantrum, nggak rusak kamu tantrum. Gimana udah kamu sana tantrum aja muter-muter, begitu. Apakah karena tidak mencintai? Bukan, saudara, karena tidak berkenan. Karena tidak berkenan, saudara, ya. Ada yang mutung sama Tuhan. Siapa di sini yang suka mutungan sama Tuhan, saudara? Jangankan sama Tuhan, ya, sama kita aja suka mutungan. Siapa yang suka mutungan di sini? Nah, itu, saudara, ya. Anda suka mutungan sama Tuhan. Lalu Anda bikin aneh-aneh sama Tuhan. Lalu Anda berpikir Tuhan meninggalkan Anda. Tidak, ya. Sama seperti anak tantrum, Anda sedang tantrum sama Tuhan itu, ya. Ya, tantrum, lagi mutung, lagi merajuk, ditinggal. Ya sudah, tinggal di sini. Mas, kamu ditungguin, dimanjain, saudara. Siapa di sini kalau anaknya lagi tantrum ditungguin? Jangan, saudara, ya. Nanti dia akan gitu lagi besok. Nah, saya terus yang, ya, saudara, si Wasi pernah mau mencoba lagi, ya, saudara, di depan perumahan kami dulu. Kami pernah tinggal di Karawaci, saudara, ya. Di depan perumahan dia mau ngosok, mau muter gitu, ya. Saya dengar dari rumah, saudara, ya, suaranya Wasi lagi nangis tuh. Karena suaranya dia khas, saudara, ya. Terus saya datang keluar, lagi ditinggal sama Anda, saudara, ya. Wah, dia marah, dia lari dari belakang, dia ngejar, dia pikir mamanya mau ngapain dia. Itulah terakhirnya dia tantrum, saudara, dia kapok, saudara, ya. 2 kali ditinggal, nggak diurusin, kok tantrum tinggal urusan. Ya, jangan diladeni, malah Anda merajuk sama-sama di depan, rayu-rayu dia, mucuk-mucuk, salah, tantrum ditinggal, saudara. Ya, ditinggal saja, itu naluri anak. Ya, kalau kamu tinggal jarak 50 meter, dia pasti lari kejar, saudara. Anak itu begitu, ya. Nggak mungkin anak itu lari lebih, kecuali dia nggak nyadar, saudara, ya. Tapi dalam kondisi sadar, begitu tahu mamanya 50 meter jauh, 25 meter, 50 meter, dia pasti lari kejar, saudara. Pasti lari ngejar, ya. Jadi kalau lagi, jangan tantrum sama Tuhan, ditinggal. Kamu kalau punya anak tantrum juga jangan ditenggoni, saudara, tinggal. Anak itu masih, kamu tinggal, pura-pura tinggal, diam aja. Pasti nanti anak itu lari ngejar kamu sambil mukul, wah, ambil begitu, ya, diamin aja, tinggal, saudara. Ya, sekali, 2 kali dia tidak akan melakukan yang ketiga, saudara. Jadi kalau kamu lagi tantrum, kamu tungguin, ya, dia nyoba lagi, saudara, ya, nyoba lagi. Kamu kira Tuhan nggak begitu, saudara? Kalau kamu lagi mutung, lagi tantrum begitu, kamu pikir Tuhan apa mau nungguin kamu ngerajuk? Enggak, ditungguin, saudara. Jalan, ya, tetap jalan. Kamu kan cuma ngeliat punggungnya, nggak berkenan. Kita tidak berkenan, saudara, ya. Lalu Musa itu ketika dikatakan kamu hanya bisa melihat punggung, tapi akhirnya Musa berhadapan wajah muka dengan muka, saudara, ya. Akhirnya Musa berhadapan muka dengan muka. Itulah perkenanan Tuhan, saudara. Itulah perkenanan Tuhan. Ketika kita berhadapan muka dengan muka. Ya, si Robert Lee pernah nulis lagu bagus, ya, yang bertemu muka dengan muka,
tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ketika kita tenggelam di dalam kasih Bapa, kita hidup di dalam cintanya Tuhan. Kita tidak mutungan, saudara ya. Maka kita akan bertemu muka dengan muka, saudara. Ada perkenanan Tuhan. Bagus sekali lagu itu, saudara ya. Kita ada perkenanan Tuhan, kita bertemu muka dengan muka di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam doa kah? Bukan, saudara. Bukan di dalam doamu sehari semalam suntuk. Tidak ada. Tetapi di dalam cintamu. Kemarin saya sering bilang, ketika kamu bersedekah, kamu sedang menghadirkan kerajaan Allah. Tapi ketika kamu melepaskan pengampunan, kamu sedang menghadirkan Tuhan bagi orang itu, saudara. Kalau kamu menghadirkan Tuhan, maka kamu sedang bertemu muka dengan Bapa, saudara. Di mana ada pengampunan, di mana ada kasih karunia, di mana ada kemurahan hati, maka kamu sedang bertemu muka dengan muka. Bukan kamu doanya 4 jam semalam suntuk doa, pilih. Bukan, saudara. Kamu pikir dengan kamu doa seperti kamu bisa bertemu muka dengan muka? Enggak. Tapi ketika kamu melepaskan pengampunan, kamu sedang bertemu dengan Bapa. Karena dialah sang sumber pengampunan. Bagaimana kamu bisa mengampuni? Dia tahu kamu membutuhkannya. Kamu membutuhkan sumber itu. Makanya sumber itu datang kepadamu ketika kamu melepaskan pengampunan. Makanya jangan heran kita sering disakiti, dikhianati, kita sering diperlakukan dengan tidak baik. Karena saat kita melepaskan pengampunan, Bapa hadir, saudara. Ketika kita melepaskan pengampunan, Bapa ada di situ. Ya, di dalam nama Yesus Kristus kita bertemu muka dengan muka. Kalau hatimu penuh dengan kemurahan, hatimu penuh dengan kebaikan, Bapa ada di situ. Barang siapa murah hati, dia akan diberikan kemurahan. Saudara ya, apa? Mercy. Kamu punya perkenanan Tuhan. Bertemu muka itu, saudara ya. Bertemu muka dengan muka. Makanya kesucian itu ya selalu saudara, ujungnya adalah pengampunan. Namanya atonement. Kalau kamu disucikan, maka kamu harus membiarkan orang lain disucikan. Dengan apa? Atonement. Ya, kata atonement itu ditutup dosanya, dikafirkan. Ya, itu Muhammad itu ya, dia sedang disif. Dia berkata, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Tapi sungguh, kalau kamu berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu dikafirkan dengan darah Yesus, saudara. Jadi Muhammad sedang disif kamu. Dia menggunakan kata kafir seperti negatif. Padahal kafir itu adalah sesuatu yang positif. Kalau kamu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu akan disucikan, di atonement, dikafirkan, saudara. Maka kamu akan dikafirkan. Ya, tetapi kan Muhammad nakut-nakut, kalau kafir itu nanti kamu bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Jadi negatif ya, saudara ya. Padahal di dalam Imamat 16 ayat 16, kamu itu dikafirkan oleh darah anak domba. Kita dikafirkan oleh darah Yesus Kristus. Nah, supaya kamu bisa menerima atonement itu, penutupan, pengkafiran itu, kamu juga harus menutup dosanya orang lain. Kamu harus melepaskan pengampunan, saudara. Kamu harus melepaskan kemurahan hati kepada orang lain. Bukan cuma sekedar pengampunan maaf, tapi murah hati. Ya, kamu harus punya hati yang murah hati, saudara. Yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bikin salah. Jangan galak-galak, ada orang bikin salah, jangan galak-galak. Saudara, saya sering bikin salah sama Tuhan, dan Tuhan gak galak-galak sama saya. Jangan galak-galak, saudara, karena dari kesalahan kita belajar. Kalau Anda punya anak, jangan dibiarkan benar terus, jangan paksa dia benar terus. Kalau dia bikin salah, kasih kesempatan dia bikin salah. Walaupun itu merugikan, tapi jangan membencinya. Kalau kamu nasihati, tapi jangan kamu ngomelin. Karena dia bikin salah, karena supaya dia bisa belajar yang baik, itulah kemurahan hati, saudara. Tapi kamu kasih tahu, itu salah, yang benar begini. Wah, itu sulit, saudara. Ini rahasia besar, saudara. Ini ilmu tingkat tinggi. Kamu harus belajar membiarkan orang lain bikin salah, saudara.
Karena kita sering bikin salah juga. Kalau kamu punya anak, dan kamu didik anak kamu, pokoknya nggak boleh salah, maka dia salah, saudara. Dia tidak akan pernah belajar. Begitu kamu mati, anakmu akan bikin salah terus setiap hari, saudara. Dia nggak bikin salah karena ada bapaknya yang jadi polisi. Ya, Anda kalau diawasi, di Eropa ini Anda nggak diawasi, saudara. Anda naik kereta, jujur nggak jujur terserah kamu. Ya, Anda mau lapor pajak, mau nggak jujur terserah kamu. Sekali ketahuan, habis kamu. Kalau kamu terbiasa jujur, maka kamu tidak akan mencuri, tidak akan nipu, saudara. Karena kamu terbiasa jujur. Dilatih kejujuran itu adalah sebuah latihan, saudara ya. Nggak bisa sehari ceklip langsung jadi, itu nggak ada, saudara. Kejujuran itu adalah sebuah disiplin. Kejujuran itu adalah sebuah disiplin. Ya, kalau Anda mau belajar disiplin, ya bukan dengan ditakut-takutin, tapi dari tekad hatimu. Ketika anakmu diajarin, ya, dan dia salah, jangan dimarahin, dikasih tahu. Sebab kesalahan itu dia harus nanggung. Itu sudah hukuman buat dia, tambah kamu dimarahin lagi, saudara. Atau jengkel dia, saudara. Tapi dikasih tahu, tetap harus dikasih tahu kalau dia salah. Tapi nggak usah diomel-omelin. Susah ya, saudara ya. Susah. Ketika anak saya nggak lulus, tesnya nggak baik nilainya, dia sendiri sudah sedih, saudara. Dia sendiri sudah gusar. Nggak perlu kamu tambahin gusar lagi, saya peluk. Kamu sudah belajar, sudah dikerjakan yang terbaik, pokoknya. Pokoknya lakukan yang terbaik. Kecuali kan kita juga lihat kamu sudah belajar. Bukannya diomelin. Ya, saudara ya. Lagi salah, bukannya diomelin. Itulah kemurahan hati, saudara. Itulah orang akan belajar dari kesalahannya dia. Tapi kalau kamu diomelin, dia tidak belajar dari kesalahannya, tapi dia jadi apa, saudara? Dendam di hati dia. Dia tidak akan belajar dari kesalahan. Ketika udah salah malah tambah diomelin. Dia sendiri sudah menuai kesalahan dia ketika mendapat nilai yang jelek, ketika dia harus masuk penjara, mungkin kalau kena narkoba, atau dia kehilangan banyak sekali kesempatan, kalau bangun kesiangan, dia sendiri sudah dihukum, tambah kamu di rumah diomelin lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari situ anak ini belajar, tidak belajar kemurahan hati, saudara. Dia hidupnya kan penuh dengan penghakiman. Kalau ada orang lain salah, orang lain tidak boleh salah. Saya juga tidak boleh salah, orang lain tidak boleh salah. Hatinya penuh dengan penghakiman. Ada nggak, saudara, yang hidupnya penuh dengan penghakiman seperti itu? Kasihan sekali, saudara ya. Hidupmu cuma hitam dan putih. Hidup itu ada colornya, saudara ya. Saudara, ada banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ya, kalau Anda sampai usia 40 tahun tidak pernah bikin salah, hati-hati loh, saudara. Begitu kamu umur 50 tahun bikin salah, kamu tidak bisa benerinnya. Karena Anda tidak tahu bagaimana cara membenarkan kesalahan. Anda tidak tahu bagaimana how to fix, how to repair. Bagaimana memperbaiki yang sudah salah. Karena kamu tidak pernah salah. Kenapa? Karena kamu dikontrol sama orang yang di atas kamu. Nggak boleh bikin salah, nggak boleh goyang dikit pun. Kayak di negara-negara dengan pengawasannya ketat. Dia nggak bisa, saudara ya. Dia tidak bisa ngurusin dirinya sendiri. Belajarlah kemurahan hati. Belajarlah kita mencari perkenanan Tuhan. Ya, kita mencari pengampunan dan kemurahan hati. Dan kita lepaskan pengampunan dan kemurahan hati. Tetapi bukan karena piti loh, saudara ya, karena mercy. Karena piti kamu nanti orang murah hati, kamu malah dimanfaatkan sama orang. Ya, kamu tahu, ya, ini budgetnya sekian. Saya akan murah hati dengan budget sekian. Udah saya cukup. Kita tungguin. Belajar, itu namanya apa? Room of error, saudara. Ya, kalau Anda pernah mendengar kata room of error, ruang salah. Berikan, kamu harus belajar memberikan kepada anak-anakmu room of error, ruang untuk salah, di mana itu dia harus memperbaiki. Tapi nggak boleh keluar dari ruang itu, supaya kalau keluar dari itu jadi bablas. Tapi ada room of error. Kita punya room of error, saudara. Setiap orang punya room of error. Kalau room of errormu cekak, ya kamu stres hidupnya, saudara, pegang sepanem. Kalau room of errormu agak dilonggarkan, tapi tidak boleh di-loss, nanti error terus. Kalau di-loss juga salah, nggak boleh. Tapi harus ada room of error, di mana kesalahan itu bisa ditolerir sampai seberapa jauh, bukan kompromi. Bukan kompromi, saya sering melihat orang dikira saya kompromi. Oh tidak, saudara, saya tidak kompromi.
Saya mengizinkan dia bikin salah supaya dia bisa memperbaikinya. Karena saya pun pernah bikin salah dan saya ingin memperbaikinya. Banyak orang bikin salah nggak bisa memperbaikinya lagi. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kesempatan dan saya ingin sekali memberikan kesempatan itu kepada banyak orang. Di mana ada room of error, dia tidak perlu bikin salah. Dia nggak bikin salah tapi nggak tegang hidupnya, saudara. Dia benar salah. Mau kerja di Yayasan Damaris, mau kerja di Damar Kasih, di Agios Embun Pagi, ya di LPA Agios, posisinya benar salah top. Tegang amat, saudara ya. Wah, apa dikit cepat, apa dikit sabet, saudara ya. Jangan, saudara ya. Jangan ada room of error. Ya, tetapi ada limitnya room of error itu. Ada sebuah batasan supaya jangan merugikan yang lain, tapi hanya dia sendiri. Dia salah di situ, dia harus jatuh di situ. Ya, room of error. Nanti kapan-kapan kita cerita ya khusus tentang room of error, saudara ya. Mudah-mudahan Tuhan berkenan. Room of error itu penting sekali, saudara ya. Kalau room of error kamu cekak, kamu sepaneng itu stres, saudara. Depresi. Ya, misalnya orang miskin, room of error-nya cuma dikit. Orang kaya, room of error lebih banyak. Orang yang penuh dengan cinta, room of error-nya besar. Orang yang tidak punya cinta, room of error dikit. Nanti kapan-kapan kita kalau ada kesempatan belajar room of error. Intinya apa? Satu, kamu punya pengampunan. Dua, di dalam pengampunan itu ada kemurahan hati. Barang siapa murah hati, dia diberi kemurahan. Barang siapa mengampuni, dia akan diampuni. Barang siapa murah hati, dia akan diberi kemurahan. Wajah Allah adalah kemurahan hati, perkenanan Tuhan buat kita, saudara. Ketika kita belajar mengampuni orang lain dan bermurah hati kepada orang lain, makanya kita disuruh bermurah hati. Barang siapa murah hati, dia akan diberi kemurahan. Itulah perkenanan Allah. Perkenanan Allah datang ketika kita belajar murah hati sama orang lain. Ya, kita belajar mengampuni dan bermurah hati pada orang, memberikan kesempatan orang untuk bikin salah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.